Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Hujan gerimis turun di desa terpencil itu, tetapi bukan hujan yang membuat udara begitu berat dan mencekam. Malam itu, di tengah kabut yang semakin tebal, Siska merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Seolah ada yang bergerak di dalam sana, sesuatu yang bukan hanya janin yang ia kandung. Di luar rumah, hutan yang gelap mulai berbisik, seolah ada mata-mata yang mengawasi, menunggu. Lalu, terdengar suara desisan yang familiar, suara yang membuat Siska menahan napas, karena dia tahu itu bukan suara biasa. Itulah suara ular yang mengintainya, siap menelan hidupnya. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang wanita muda bernama Siska. Kehidupannya yang sederhana tampak penuh dengan harapan. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di desa ini seringkali terasa sunyi dan mencekam. Siska baru saja menikah dengan suaminya, Rudi, yang bekerja sebagai petani di ladang milik orang tua mereka. Keluarga mereka hidup berdampingan dengan alam, menikmati kebersamaan di tengah hijau pepohonan. Namun kehidupan damai ini mulai berubah saat Siska mengetahui dirinya hamil. Sejak hari pertama kehamilannya, sesuatu yang aneh terjadi. Siska merasa tubuhnya berubah, bukan hanya secara fisik, tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa ia jelaskan. Semakin hari, rasa mual dan lemasnya semakin bertambah, dan mimpi-mimpi aneh sering datang menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, dia sering melihat seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam, menatapnya dengan tatapan penuh misteri. Desa tempat Siska tinggal bukanlah tempat yang ramai. Hanya ada sekitar 20 keluarga yang menetap di sana. Meskipun terkadang kedengar suara kicauan burung dan riuhnya suara angin yang berdesir di pepohonan, ada juga kesunyian yang membuat perasaan tak nyaman. Terlebih ketika malam tiba, suara-suara aneh terdengar dari hutan yang berada tepat di belakang rumah mereka. Sesekali terdengar suara gemerincing ranting patah, atau seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Namun, Siska mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Rudi, suaminya, selalu meyakinkannya bahwa itu hanya suara biasa dari alam. Tetapi ada kalanya, dalam keheningan malam, Siska merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak tampak. Ia mulai lebih banyak berdiam di rumah, menjauhi hutan, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan berdoa. Pada suatu pagi yang cerah, Siska memutuskan untuk berjalan ke ladang milik suaminya. Ia merasa lemas, namun ada dorongan kuat untuk keluar dan melihat pemandangan desa yang menenangkan. Dia berjalan perlahan menuju ladang, melintasi jalan setapak yang tertutup dedaunan rimbun, dengan suara langkah kaki yang dipenuhi oleh desiran angin yang lembut. Namun, seiring ia mendekati pinggiran hutan, langkahnya terasa semakin berat. Tiba-tiba, dia mendengar suara mendesis yang sangat keras, seperti suara ular yang sedang mengancam. Siska berhenti sejenak, tubuhnya menegang. Matanya berputar ke kanan dan kiri, mencari sumber suara tersebut. Di depan matanya, muncul bayangan yang bergerak cepat di antara rerumputan tinggi. Hatinya berdebar kencang. Namun, sebelum ia sempat melangkah mundur, sesosok ular raksasa muncul di hadapannya. Ular itu berwarna hitam pekat dengan mata yang menyala merah. Ular tersebut meluncur cepat menuju tubuh Siska, membuat jantungnya hampir berhenti. Dengan tubuh yang tak bisa bergerak, Siska merasa seolah-olah hidupnya berada di ujung tanduk. Di saat yang sangat genting, saat tubuh ular itu hampir melilit tubuhnya, terdengar suara yang sangat berat dan tegas. "Jauhi dia, ular hina." Tanpa diduga, seorang kakek tua muncul dari balik pepohonan. Matanya yang tajam menatap ular itu dengan penuh kemarahan. Dengan satu gerakan cepat, kakek tersebut mengangkat sebuah tongkat kayu besar dan menambah kekuatan pukulannya ke kepala ular tersebut. Ular itu mengerang kesakitan dan mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya berlari kembali ke dalam hutan. Siska terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu harus berkata apa. Pandangannya kosong, tetapi di dalam hatinya, sebuah rasa terima kasih mendalam tercipta. Kakek itu, yang mengenakan pakaian lusuh dan topi dari anyaman bambu, mendekatinya perlahan. "Kau baik-baik saja, Nona?" tanya kakek itu dengan suara serak, tetapi penuh perhatian. Siska hanya bisa mengangguk lemah,
tidak mampu berkata sepatah kata pun. Kakek itu memperhatikannya sejenak, lalu tanpa banyak bicara, ia membawa Siska kembali ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, udara terasa semakin dingin dan penuh ketegangan. Siska merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan kejadian tersebut, dan ia merasa bahwa ada lebih banyak yang belum ia ketahui. Di dalam hati, ia merasa seolah-olah hidupnya baru saja dipertaruhkan, namun juga baru dimulai. Kakek Sumirin, demikian ia tahu nama kakek tua itu, bukan orang biasa. Di desa ini, kakek Sumirin dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dipahami oleh orang banyak. Orang-orang seringkali membicarakan cerita-cerita aneh yang melibatkan dirinya, dan ada bisikan yang mengatakan bahwa kakek ini bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Namun, Siska tidak tahu apakah semua itu benar, atau hanya sekadar cerita orang desa untuk menakut-nakuti. Namun, yang pasti, saat ular itu muncul, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengincarnya. Keesokan harinya, setelah kejadian yang hampir merenggut nyawanya, Siska merasa tak tenang. Meskipun kakek itu telah membawa dirinya kembali ke rumah, perasaan ketakutan masih membayangi langkahnya. Ia duduk terdiam di beranda rumah, memandang langit yang mulai kelabu. Hati Siska penuh dengan pertanyaan, namun kata-kata kakek Sumirin yang penuh misteri menggantung di benaknya. Kakek itu tidak banyak bicara selama perjalanan kembali ke rumah. Hanya sesekali ia menatap Siska dengan tatapan tajam yang hampir seperti menembus jiwanya. Setelah sampai, kakek Sumirin mengarahkan Siska ke ruang dalam rumahnya yang terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Rumahnya sangat sederhana, dengan dinding bambu yang sudah mulai lapuk dan lantai yang terbuat dari tanah. Namun ada sesuatu yang sangat khas di dalam rumah itu. Banyak benda-benda antik dan lukisan-lukisan lama yang menggambarkan pemandangan alam dan sosok-sosok gaib. Kau pasti merasa bingung, kata kakek Sumirin setelah beberapa saat hening. Ada banyak hal yang belum kau ketahui, Siska. Ini bukan sekadar soal ular, dan itu bukan kebetulan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengawasi kalian. Siska menatap kakek itu dengan penuh rasa ingin tahu, namun juga ketakutan. Apa maksud kakek? Tanyanya pelan. Kakek Sumirin duduk di kursi kayu yang sudah usang. Wajahnya yang keriput terlihat lebih serius sekarang. Desa ini memiliki sejarah yang sangat tua. Tidak ada yang tahu persis kapan, tapi ada sesuatu yang tertanam dalam tanah ini. Sesuatu yang telah ada sejak sebelum nenek moyang kita datang ke sini. Siska hanya bisa mendengarkan dengan seksama, namun hatinya dipenuhi dengan rasa cemas yang semakin meningkat. Dahulu kala, desa ini bukan hanya tempat tinggal bagi manusia. Ada makhluk-makhluk lain yang juga berdiam di sini. Beberapa di antaranya sangat berbahaya. Mereka bukanlah makhluk yang bisa kita lihat dengan mata biasa, tetapi mereka ada, dan mereka menjaga wilayah ini. Ular yang kau temui tadi, itu hanya sebagian kecil dari yang lebih besar. Dan kalian, kaum muda ini, tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Lanjut kakek Sumirin, suaranya bergetar namun tegas. Siska mengerutkan kening, bingung. Maksud kakek, ada makhluk lain selain manusia? Kakek Sumirin mengangguk pelan, kemudian berdiri dan mengambil sebuah buku tua dari rak. Buku itu tampak sudah sangat usang, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Ini adalah catatan turun-temurun yang sudah lama terlupakan. Hanya sedikit orang yang tahu tentangnya, karena mereka takut. Takut pada apa yang ada di dalamnya. Kakek itu membuka buku tersebut dengan hati-hati, membalik halaman-halaman yang berwarna kekuningan. Setelah beberapa saat, ia berhenti di sebuah halaman yang tampaknya sangat penting. Kau harus tahu, Siska, bahwa kehamilanmu bukan kebetulan. Ada alasan mengapa kau yang terpilih untuk mengalami semua ini. Siska terdiam, matanya mulai melebar. Saya tidak mengerti, kakek. Apa yang terjadi dengan saya? Kakek Sumirin memandangnya dengan tatapan tajam. Kau sedang membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kehidupan baru. Ada kutukan yang sudah lama terpendam di desa ini, dan kau mungkin adalah kunci untuk membukanya. Siska merasakan dingin di tulang punggungnya. Tubuhnya terasa lemas, dan tiba-tiba ia merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Namun, di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Apa yang harus saya lakukan, kakek? Tanya Siska dengan suara serak. Kakek Sumirin menatapnya dengan penuh makna.
Kau harus tahu siapa dirimu, siapa keluargamu, dan apa yang terjadi di masa lalu desa ini. Ada kekuatan yang jauh lebih kuat dari sekadar ular yang mengancam hidupmu. Jika kau tidak segera memahaminya, semuanya akan terlambat. Kau akan menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa kau kendalikan. Siska merasa semakin terpojok. Namun, di balik ketakutan itu, ia tahu bahwa jalan ini sudah ditentukan. Tidak ada pilihan lain selain mencari tahu lebih dalam, meskipun ia harus menghadapi hal-hal yang mungkin tak dapat ia pahami. Setelah beberapa jam berbincang dengan kakek Sumirin, Siska pulang ke rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Pikiran tentang kutukan dan makhluk gaib yang mengintai desanya terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, ia menemukan Rudi sedang bekerja di ladang. Wajah suaminya tampak cerah, namun Siska bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan darinya. "Siska, kau kelihatan pucat," kata Rudi, sambil menatap istrinya dengan penuh kekhawatiran. Siska mengangguk lemah. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu, Rudi. Tapi ini sulit dimengerti." Rudi duduk di sampingnya. "Apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja?" Siska menatapnya, ragu-ragu untuk berkata apa yang baru saja didengarnya dari kakek Sumirin. Akhirnya, ia memutuskan untuk menceritakan segalanya. Tentang ular itu, tentang kakek Sumirin, dan tentang kutukan yang ada di desa mereka. Namun, Rudi hanya mendengarkan dengan diam, tidak banyak memberi tanggapan. Itu membuat Siska semakin merasa ada yang aneh. Setelah ia selesai bercerita, Rudi terdiam lama. Wajahnya tampak serius, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan dalam. "Siska, ada satu hal yang belum kau tahu," kata Rudi akhirnya, suaranya rendah. "Kakek Sumirin, dia bukan hanya seorang kakek biasa. Ia adalah penjaga desa ini." Siska menatap suaminya dengan bingung. "Penjaga desa?" Rudi mengangguk. "Dia adalah bagian dari garis keturunan yang telah menjaga desa ini sejak dulu. Dan kehamilanmu, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan kita tidak bisa menghindarinya. Kita harus siap menghadapi itu." Malam itu, Siska duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Lampu minyak yang menggantung di langit-langit berayun pelan, memancarkan bayangan bergerak di dinding bambu. Suara jangkrik di luar semakin mempertegas kesunyian malam. Siska mencoba memahami apa yang telah diceritakan oleh Rudi, tapi pikirannya terasa berat, seolah-olah terperangkap dalam kabut yang pekat. "Penjaga desa? Apa maksudnya?" gumam Siska pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, pintu rumahnya diketuk perlahan. Denting suara kayu yang bertemu dengan jemari itu begitu halus, tetapi cukup untuk membuat jantung Siska berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah ragu, Siska berjalan ke arah pintu dan membukanya perlahan. Di balik pintu berdiri kakek Sumirin, dengan tongkat kayu khasnya dan wajah yang tampak semakin keriput. Tatapan matanya tajam seperti biasa, namun ada kilatan lembut yang membuat Siska sedikit merasa tenang. "Kakek, ada apa datang malam-malam begini?" tanya Siska, suaranya bergetar. "Kita perlu bicara," kata kakek Sumirin singkat. "Ada sesuatu yang harus kau tahu, dan waktunya tidak banyak." Siska mengangguk dan mempersilakan kakek itu masuk. Rudi, yang mendengar percakapan mereka dari kamar, ikut keluar dengan wajah serius. Ia tampaknya sudah mengantisipasi kedatangan kakek Sumirin. "Apa yang ingin kakek bicarakan?" tanya Rudi. Suaranya rendah, tapi terdengar ada ketegangan di dalamnya. Kakek Sumirin duduk di kursi kayu kecil di dekat meja. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya memulai. "Kalian sudah tahu sebagian cerita, tapi kalian belum tahu seluruhnya. Kutukan yang menyelimuti desa ini bukan hanya legenda. Itu adalah kenyataan." Siska merasa tenggorokannya mengering. Kata-kata itu, meski sederhana, membawa berat yang tidak bisa dijelaskan. Ia duduk di samping Rudi, menunggu penjelasan lebih lanjut. Dulu sekali, desa ini dibangun di atas tanah yang dianggap suci oleh makhluk yang bukan manusia. Tanah ini adalah tempat mereka berdiam selama berabad-abad sebelum manusia datang dan mengusir mereka. Mereka tidak menyerang manusia secara langsung, tetapi meninggalkan kutukan di tempat ini. Kutukan itu hanya akan terbangun ketika sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, seperti sekarang ini.
Siska menelan ludah dengan susah payah. Apa maksudnya? Kakek? Apa yang tidak seharusnya terjadi? Kakek Sumirin menatapnya dengan tatapan dalam. Kehamilanmu, Siska. Anak yang kau kandung membawa sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka melihatnya sebagai ancaman, sesuatu yang bisa menghancurkan keseimbangan di tanah ini. Ular itu hanyalah awal. Mereka akan terus datang sampai mereka yakin anakmu tidak akan lahir. Kata-kata itu membuat tubuh Siska terasa lemas. Ia menoleh ke arah Rudi, mencari penjelasan, tetapi Rudi hanya menundukkan kepala, seolah-olah dia sudah tahu tentang ini sebelumnya. Kenapa? Kenapa anak saya dianggap ancaman? Tanya Siska dengan suara bergetar. Kakek Sumirin menghela napas lagi. Anak itu membawa sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang diwariskan dari garis keturunan keluarga Rudi. Siska membelalakan matanya. Apa maksud kakek? Apa yang diwariskan keluarga Rudi? Rudi akhirnya mengangkat wajahnya, dan Siska bisa melihat bahwa ada rasa bersalah yang dalam di matanya. Siska, keluargaku berasal dari garis keturunan penjaga. Kami adalah generasi terakhir yang bertugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia mereka. Tapi, kami gagal. Kami membiarkan batas itu melemah. Kakek Sumirin melanjutkan, dan sekarang, anak kalian adalah pewaris kekuatan itu. Itu sebabnya mereka takut. Jika anak ini lahir, ia akan membawa perubahan besar. Dan itu membuat mereka panik. Kata-kata itu membuat Siska kehilangan kata-kata. Ia merasa dunia yang ia kenal tiba-tiba runtuh di sekelilingnya. Segala sesuatu yang tampak normal dan sederhana di desa ini kini terasa seperti kebohongan besar. Tapi, apa yang bisa kami lakukan? Tanya Siska akhirnya, mencoba menahan air matanya. Bagaimana kami melindungi anak ini? Kakek Sumirin terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara berat. Kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Aku akan membantu, tapi ini tidak akan mudah. Kalian harus siap menghadapi apapun, bahkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, pembicaraan mereka berlangsung hingga larut. Kakek Sumirin memberikan petunjuk-petunjuk tentang ritual perlindungan yang harus dilakukan, tetapi ia juga memperingatkan bahwa ritual itu hanya bisa menunda, bukan menghentikan sepenuhnya. Ancaman itu akan terus datang, semakin besar dan semakin kuat. Keesokan paginya, suasana desa terasa berbeda. Udara yang biasanya segar terasa berat, dan langit tampak lebih gelap meskipun matahari sudah seharusnya terbit. Warga desa mulai membicarakan kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara desis ular yang tak biasa, sementara yang lain melihat bayangan hitam bergerak di sekitar desa. Siska dan Rudi memutuskan untuk pergi ke ladang bersama, mencoba mencari sedikit ketenangan dari ketegangan yang meliputi mereka. Namun, saat mereka sedang bekerja, mereka dikejutkan oleh suara gemuruh dari arah hutan. Tanah terasa bergetar, dan suara itu semakin mendekat. Dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seekor ular raksasa, jauh lebih besar dari yang dilihat Siska sebelumnya, meluncur keluar dari hutan dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya yang hitam mengkilap tampak seperti bayangan yang bergerak, dan matanya yang merah menyala penuh dengan kebencian. Rudi dengan cepat menarik tangan Siska dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Kita harus kembali ke kakek Sumirin, teriaknya. Namun, ular itu tidak berhenti mengejar. Desa yang sebelumnya tenang kini dipenuhi jeritan warga yang panik. Beberapa orang mencoba melarikan diri, sementara yang lain hanya bisa bersembunyi di rumah mereka. Ketika Siska dan Rudi akhirnya mencapai rumah kakek Sumirin, mereka menemukan kakek itu sudah berdiri di depan pintu, memegang tongkat kayunya yang tampak bersinar aneh. Masuk ke dalam, perintahnya dengan tegas. Siska dan Rudi segera masuk, tapi mereka tetap mengintip dari jendela. Kakek Sumirin berdiri di tengah jalan setapak, menatap ular raksasa itu tanpa sedikit pun rasa takut. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Siska. Suara kakek itu semakin keras, dan udara di sekitarnya terasa seperti bergetar. Namun, ular itu tidak mundur. Sebaliknya, ia semakin mendekat, dengan tubuhnya yang melilit pohon-pohon di sekitarnya hingga tumbang. Suara desisnya menggema di seluruh desa, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Kalian harus bersiap, kata kakek Sumirin tanpa menoleh.
Ini baru permulaan. Ular raksasa itu bergerak mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Tubuhnya yang hitam berkilau tampak lebih seperti bayangan gelap daripada makhluk hidup. Siska dan Rudy berdiri tertegun di jendela rumah kakek Sumirin, menyaksikan pertempuran yang sedang terjadi di luar. Suara desisan ular itu menggetarkan bumi, dan tampaknya semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Kakek Sumirin berdiri tegap di tengah jalan setapak yang memisahkan rumahnya dari hutan, memegang tongkat kayu yang bersinar dengan cahaya aneh. Wajahnya tampak serius dan penuh tekad. Dalam beberapa detik, ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu memukulkannya ke tanah dengan keras. "Shanti!" teriak kakek Sumirin dengan suara keras, menggunakan mantra kuno yang Siska tak pernah dengar sebelumnya. Serta-merta, tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan angin sejuk berputar, mengalir kencang melalui pepohonan yang tumbang. Namun, ular itu tidak terhentikan. Dengan mata merah menyala, ia terus bergerak maju, menggeliat dengan suara gemeretak yang mengerikan. Jarak antara kakek Sumirin dan ular semakin pendek. Rudy menggenggam tangan Siska dengan erat, tak mampu berbuat banyak selain menonton. Mereka tahu bahwa tanpa bantuan kakek Sumirin, mereka tidak akan bisa bertahan. Ular itu bukanlah ancaman biasa. Kehadirannya mengandung makna yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang terhubung dengan kutukan yang mengikat desa mereka. "Apa yang terjadi, kakek?" teriak Siska dari dalam rumah. Suaranya penuh ketakutan, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Kakek Sumirin menoleh sebentar, matanya berkilat tajam, dan ia memanggilnya dengan suara tegas. "Siska, jangan keluar. Ini bukan pertarunganmu. Kau harus memahami kekuatan yang sedang ada dalam tubuhmu. Anak yang kau kandung adalah kunci." Mendengar kata-kata itu, jantung Siska berdetak lebih cepat. "Kunci apa, kakek?" tanyakan Siska, meskipun suaranya terputus oleh desisan ular yang semakin mendekat. "Tunggu, Siska. Kau akan memahami semuanya segera." Kakek Sumirin mengangkat tongkatnya sekali lagi, lalu mengarahkannya ke arah ular dengan kekuatan yang lebih besar. Ketika tongkat itu menyentuh tanah, bumi bergetar begitu hebat hingga rumah-rumah di sekitarnya berderak. Dari tanah, akar-akar pohon dan semak-semak mulai tumbuh, membeli tubuh ular raksasa yang mulai berusaha melepaskan diri. Namun, ular itu hanya tersenyum. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menembus akar-akar yang melilit tubuhnya dan dengan cepat menyerang. Dalam sekejap, tubuh raksasa itu meluncur ke arah kakek Sumirin, membentangkan mulutnya yang penuh dengan gigi tajam, siap melumat siapapun yang ada di depannya. "Tidak!" teriak Rudy, hendak berlari keluar. Namun, kakek Sumirin mengangkat tangan, menghentikan gerakan Rudy dengan kekuatan yang hampir tak terlihat. "Jangan ikut campur. Ini adalah takdirmu. Jangan sampai anakmu terjerat dalam kutukan ini." Siska bisa merasakan sesuatu yang aneh bergolak dalam dirinya. Ada semacam energi yang mulai muncul, terasa panas, tapi juga menenangkan. Ketika ia menatap kakek Sumirin yang sedang bertarung sendirian, seolah dunia berhenti sejenak, dan segala perasaan takut yang ia miliki menghilang, digantikan oleh perasaan yang lebih besar, sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. "Rudy," kata Siska dengan suara yang hampir tidak dikenali, aku harus keluar." Rudy menatapnya dengan khawatir. "Tidak, Siska, itu berbahaya. Kau hamil. Kau tidak boleh." "Aku tahu," potong Siska dengan suara yang lebih tegas. "Tapi aku harus melakukannya. Kakek Sumirin benar. Aku adalah kunci." Rudy terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa istrinya sedang berjuang melawan lebih dari sekadar ketakutan. Ada sesuatu dalam diri Siska yang mulai terbangun, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Dengan tekad yang bulat, Siska melangkah keluar dari rumah, meskipun Rudy berusaha menghentikannya. Kakek Sumirin melihat ke arah Siska yang berdiri di luar rumah, matanya mengandung ekspresi yang sulit dibaca. "Siska, jangan!" Kakek Sumirin berteriak, namun suara desisan ular yang semakin mendekat membuat kata-katanya tenggelam dalam gemuruh. Siska mengabaikan kata-kata peringatan itu, perlahan maju dengan langkah mantap. Saat langkahnya semakin mendekat ke pusat pertarungan, ia merasa sebuah kekuatan asing mengalir melalui tubuhnya. Ia mendekatkan tangan ke perutnya yang membesar, merasakan kehangatan yang luar biasa, sebuah kekuatan yang belum pernah ia alami sebelumnya.
Ketika Siska berdiri di depan kakek Sumirin, ia merasakan sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan tanah. Dalam sekejap, dari bawah kakinya, akar-akar pohon mulai keluar, membelit tubuh ular dengan kuat. Keanehan itu membuat ular itu terkejut, menghentikan serangannya sejenak. Kakek Sumirin menatap Siska dengan tatapan penuh keheranan. "Kau merasakannya? Kekuatan itu?" Siska mengangguk pelan, suara desisan ular yang menakutkan semakin lemah karena kekuatan yang muncul darinya. Rudy, yang melihat dari dalam rumah, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan istrinya. Tiba-tiba, tubuh ular itu terguling, jatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya terbelit akar dan ranting pohon yang muncul entah dari mana. Namun, meski ular itu terjatuh, bukan berarti ancamannya berakhir. Kakek Sumirin menghela napas dan berbicara dengan penuh ketegasan. "Ini baru permulaan. Apa yang kau rasakan, Siska, adalah salah satu bagian dari kutukan ini. Jika kekuatan itu benar-benar bangkit, mereka yang mengendalikannya akan datang lebih kuat. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan mereka." Siska merasakan tubuhnya mulai lemah, tetapi dia tahu, kali ini, dia tidak bisa mundur. Kehamilannya, kekuatan yang ada dalam dirinya, dan kutukan yang membayangi desa ini semua saling terhubung. Siska dan kakek Sumirin harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini, atau semuanya akan hancur, bukan hanya desa, tetapi juga kehidupannya dan kehidupan anak yang sedang ia kandung. Pagi itu, setelah pertempuran besar dengan ular raksasa yang berhasil ditundukkan sementara, Siska dan kakek Sumirin duduk di depan rumah kayu milik sang kakek. Di sekitar mereka, hutan yang sebelumnya begitu damai kini terasa menekan, seolah setiap pohon dan bebatuan memantulkan energi yang gelap dan penuh ancaman. Udara seakan membawa bisikan dari dunia yang lebih tua, tempat di mana kutukan itu pertama kali tercipta. Kakek Sumirin menatap Siska dengan mata yang dipenuhi kebijaksanaan dan kepedihan. Sesuatu telah berubah dalam diri Siska sejak malam itu. Energi yang tidak bisa ia jelaskan mengalir dalam dirinya. Kekuatan itu, yang entah datang dari mana, terus menggema dalam tubuhnya, membuatnya merasa lebih kuat, namun juga semakin dekat pada bahaya yang akan datang. "Anakku," kata kakek Sumirin dengan suara berat, "ini lebih dari sekadar tentangmu dan anak dalam kandunganmu. Ini adalah tentang darah yang mengalir dalam dirimu. Kau bukan hanya keturunan biasa dari desa ini. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang mengikat keluarga kalian dengan kutukan yang sudah berabad-abad." Siska menatap kakek Sumirin dengan mata yang penuh pertanyaan. "Apa maksudmu, kakek? Kenapa ini terjadi pada kami? Mengapa aku?" Kakek Sumirin menarik napas panjang, menatap jauh ke dalam hutan, seperti mencari jawabannya di antara pepohonan yang seolah menyembunyikan banyak rahasia. Cerita ini dimulai beratus-ratus tahun yang lalu, pada saat desa ini pertama kali dibangun. Di luar desa, di hutan yang dalam, ada makhluk-makhluk dari dunia lain. Mereka bukan manusia, dan mereka bukan juga hewan. Mereka adalah entitas purba yang berkuasa atas alam, dan mereka bersekutu dengan nenek moyang kita. "Entitas purba? Maksudmu ular-ular itu?" tanya Siska dengan ragu, namun kakek Sumirin menggelengkan kepala. "Lebih dari itu. Mereka adalah penguasa zaman gelap, yang dikenal dengan nama Nagara. Ular-ular itu adalah bagian dari mereka, tetapi mereka bukanlah penguasa sebenarnya. Yang mengendalikan mereka adalah kekuatan yang jauh lebih besar. Entitas ini memberikan kekuatan kepada mereka yang mereka anggap layak, dan mereka menyebarkan kutukan ini. Mereka memerlukan darah tertentu untuk melanjutkan kehidupan mereka di dunia ini, dan darah yang mereka cari adalah darahmu, Siska." Siska merasa darahnya seperti membeku di dalam tubuh. "Darahku? Apa yang mereka inginkan dariku? Aku hanya wanita biasa, kakek." Kakek Sumirin menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban dalam diri Siska sendiri. "Kau memang bukan wanita biasa. Dalam darahmu mengalir kekuatan yang telah hilang dari dunia ini, sebuah warisan dari nenek moyang yang dulu melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Dan perjanjian itu, kutukan itu, akan berakhir dengan kelahiran anakmu." Mata Siska terbuka lebar. "Anakku?" Suaranya hampir tak terdengar, namun kakek Sumirin mengangguk. "Ya, anakmu adalah titik akhir dari perjanjian ini. Ketika dia lahir, kutukan ini akan mencapai puncaknya. Jika kalian tidak bisa memecahkannya,
maka makhluk-makhluk itu akan datang untuk mengklaim apa yang mereka anggap milik mereka. Dan kehidupan kalian, kehidupan desa ini, akan berakhir. Siska terdiam, perasaan takut bercampur dengan bingung. Ia memandang perutnya yang mulai membesar, seolah melihat kehidupan yang ada di dalamnya sebagai ancaman besar. Apa yang harus kulakukan? Kakek, bagaimana aku bisa menghentikan semua ini? Kakek Sumirin berdiri perlahan dan berjalan menuju sebuah lemari kayu tua di sisi rumahnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari itu dan mengambil sebuah buku tebal yang tampak sangat usang, hampir seperti harta karun dari zaman kuno. Ia meletakkan buku itu di atas meja kayu dan membuka halaman pertama. Buku ini adalah buku yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah petunjuk untuk menghentikan kutukan ini. Namun, hanya sedikit orang yang tahu cara membaca petunjuk ini, karena isinya terjalin dengan bahasa dan simbol-simbol kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki darah seperti kamu. Siska menatap halaman-halaman buku itu dengan cemas. Apa yang harus aku lakukan dengan buku ini? Untuk menghentikan kutukan ini, kau harus melakukan ritual tertentu pada malam kelahiran anakmu. Ritual itu melibatkan darah, api, dan tanah. Tanpa ritual ini, anakmu akan menjadi kunci pembuka gerbang bagi entitas-entitas itu, dan mereka akan datang mengklaimnya. Rudy, yang sejak tadi mendengarkan dari luar, akhirnya masuk dan berdiri di samping Siska. Apa maksudmu, kakek? Ritual seperti apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa membiarkan anak kami menjadi korban dari kutukan ini. Kakek Sumirin menatap Rudy dengan ekspresi serius. Rudy, kamu harus tahu, ini bukanlah tentang melawan makhluk-makhluk itu dengan kekuatan fisik. Ini adalah peperangan spiritual, peperangan jiwa. Kamu harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Siska menatap Rudy dengan kecemasan yang mendalam. Apakah kita siap untuk itu? Rudy, apa yang harus kita lakukan? Rudy menggenggam tangan Siska dengan erat, matanya penuh tekad. Apapun yang perlu kita lakukan, kita akan hadapi bersama, Siska. Kita tidak akan membiarkan anak kita menjadi korban. Kakek Sumirin mengangguk perlahan, lalu menutup buku itu dengan hati-hati. Kalian harus pergi ke hutan kelam. Itu adalah tempat di mana segala sesuatu dimulai. Di sana, kalian akan menemukan petunjuk terakhir untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi ingat, perjalanan itu tidak akan mudah. Entitas-entitas itu akan mencoba menghentikan kalian, dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menggoda dan memanipulasi pikiran kalian. Hanya kekuatan cinta dan tekad yang dapat mengalahkan mereka. Siska merasakan tekad itu tumbuh dalam dirinya. Meskipun ketakutan menggelayuti dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Semua yang mereka miliki sekarang adalah harapan bahwa mereka bisa mengalahkan kutukan ini sebelum terlambat. Dengan pandangan penuh tekad, ia melihat Rudy, dan mereka berdua tahu bahwa perjalanan yang akan mereka tempuh ke hutan kelam adalah langkah terakhir mereka untuk menyelamatkan hidup mereka dan desa mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengungkap lebih banyak rahasia gelap, dan bahwa mereka akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan.